Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video kali ini, gua bakalan nge-review dan ngebahas anime yang telah selesai tayang dan yang telah gua tonton. Tapi bukan berarti gua bakalan mereview animenya episode per episode, melainkan mereview secara menyeluruh dari segala aspek, kecuali bagian cerita yang hanya akan gua bahas sedikit agar tidak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gua hanya akan mereview dari apa yang telah dianimasikan. Gua nggak akan ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini. Ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya. Dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Kali ini gua mau ngebahas anime yang berjudul Chiyo-chan no Sugakuro. Anime ini rilis di tahun 2018. Anime ini sebenarnya tidaklah terlalu populer. Bahkan di tahun 2018, gua gak mendapatkan info apapun mengenai anime ini. Jujur aja, gua sendiri pun tahu anime ini dari video-video anime funny moment yang kutonton di YouTube. Mudah-mudahan setelah kalian menonton video ini, kalian jadi bisa memilih untuk menonton anime ini atau tidak. Lanjut, saat ini di Banimelis, anime ini memiliki rating sebesar 7,45 dan memiliki 12 episode. Anime ini digarap oleh Studio Diomedia. Studio Diomedia sendiri sudah cukup terkenal karena telah pernah menggarap beberapa anime terkenal seperti Domestic Nakanojo, No Come, Ahu Girl, Fuka, Handa-kun, dan cukup banyak lagi anime lain yang sudah cukup terkenal. Anime ini bergenre komedi dan seinen, serta batas usia dari anime ini adalah 13 tahun ke atas. Masuk ke bagian opening dan ending. Untuk opening dari anime ini hanya ada satu. Openingnya sendiri pun cukup enak untuk didengar dan juga keren. Openingnya juga dinyanyikan oleh kedua seiyuu dari karakter utama, ditambah satu seiyuu dari karakter sampingan. Kalau untuk ending dari anime ini juga hanya ada satu. Endingnya sendiri juga cukup enak untuk didengar. Endingnya juga dinyanyikan oleh kedua seiyuu dari karakter utama. Sekarang masuk ke bagian visual. Untuk visualnya sendiri, gua gak bisa bilang suka ataupun gak suka. Visualnya juga, gua gak bisa bilang bagus ataupun gak bagus. Visualnya cukup simple dan gak detail-detail banget. Cukup standar lah untuk sebuah anime. Walaupun begitu, ekspresi wajah tiap karakter yang digambar benar-benar pas dengan kondisi. Pencahayaan dari anime ini pun bagus, dan pemilihan warna yang menurutku cukup bagus, yang mana tidak membuat mata sakit. Dan jangan berharap terlalu tinggi dengan visualnya, karena kalian gak akan disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa indah ataupun yang sejenisnya. Sekarang masuk ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada dua, yakni yang pertama Miyamo Chiyo. Chiyo adalah seorang gadis SMA yang memiliki rambut pendek berwarna coklat terang dan memiliki mata yang berwarna coklat gelap. Chiyo juga adalah seorang gamer akut yang suka bermain game sampai larut malam. Terutama paling suka bermain game barat. Chiyo juga adalah seorang gadis yang cukup gila dan sering melakukan hal-hal gila. Karena Chiyo sering memperhatikan hal yang terjadi di dalam game di kehidupan nyatanya. Yang kedua, Nonomura Manana. Manana adalah seorang gadis SMA yang memiliki rambut panjang yang diikat kuncir dua yang berwarna coklat kehitaman. Dan memiliki mata yang juga berwarna coklat kehitaman. Manana juga adalah seorang gadis yang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dia lihat, baik itu dari TV, internet, maupun yang lainnya, dan terus mencoba untuk meningkatkan status sosialnya. Manana juga sering terlibat dalam hal gila bersama Chiyo. Itu semua terjadi karena Manana sering berjalan ke sekolah bersama Chiyo, dan Manana juga adalah teman masa kecil dari Chiyo. Selanjutnya, gua mau ngebahas dikit tentang seiyuu dari kedua karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Miyamo Chiyo adalah Ojora Naomi. Ojora Naomi sendiri telah mengisi suara di beberapa anime yang lain, seperti Kogarashima Fuyu dari Maisetsu, Ogata Chieri dari The Idol Master Cinderella Girls, Kiriha dari Sugumomo, dan beberapa lagi yang lain. Yang kedua, seiyuu dari Nonomura Manana adalah Omigawa Chiaki. Omigawa Chiaki sendiri telah mengisi suara di beberapa anime lain, seperti Tanizaki Naomi dari Bungo Stray Dogs, Tsurugi Minko dari Hanasaku Iroha, Mitsuba Mutsumi dari Seitokai Yaku Indomo, Albarn Maka dari Soul Eater, dan beberapa lagi yang lain. Sekarang masuk ke bagian ceritanya. Untuk ceritanya sendiri sebenarnya cukup simpel, karena hanya menceritakan perjalanan sehari-hari Chiyo ke sekolah. Simple bukan?
Tapi kalian jangan langsung menutup video ini karena ceritanya yang sesimpel ini. Karena di ceritanya tidak akan terjadi hal sesimpel seperti berjalan biasa ke sekolah. Dan di bagian karakter kan juga sudah kubilang, Chiyo suka bermain game sampai larut malam. Maka dari itu, waktu yang dibutuhkan Chiyo untuk ke sekolah sering mepet, yang membuatnya harus mencari jalan pintas untuk ke sekolah. Walaupun begitu, Chiyo juga sering tidak telat dan bisa berjalan santai ke sekolah, baik itu sendiri maupun bersama Manana. Namun biarpun berjalan santai, Chiyo tetap melakukan hal-hal gila dan nyeleneh dalam perjalanannya. Seperti bergelantungan di jembatan agar bisa mengagetkan Manana, memanjat tembok seolah-olah sedang memanjat tebing, berurusan dengan anggota geng motor, bermain puntung rokok dengan Manana, menari dan bernyanyi bersama Manana, mengantar koran bersama seorang mantan anggota geng motor, dan melakukan banyak lagi hal gila dan nyeleneh lainnya. Sekian untuk ceritanya. Sekarang masuk ke bagian kekurangan. Kekurangan yang pertama terdapat pada bagian cerita. Untuk bagian cerita dari episode per episode kebanyakan tidak bersambung, atau bisa dibilang berdiri sendiri, yang mana menurutku itu membuat progres dari ceritanya tidak berkembang di tiap episodenya. Yang kedua terdapat pada bagian lelucon dari anime ini. Gua akui, lelucon, hal gila, dan hal yang nyeleneh yang ada di anime ini bisa sampai membuat gua ngakak, dan gak habis pikir kenapa bisa menjadi seperti itu. Tapi terkadang gua bisa menebak lelucon, hal gila, atau hal nyeleneh apa yang akan dilakukan. Jadi saat kondisi itu gua gak merasakan kelucuan apapun. Itu saja untuk kekurangannya. Sebenarnya gua sendiri gak terganggu dengan kekurangan yang pertama. Tapi ku sebut saja karena pasti ada di antara kalian yang tidak begitu menyukai anime yang progres ceritanya tidak berkembang. Ataupun kalian yang tidak menyukai anime yang ceritanya begitu-begitu saja. Terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Anime ini sebenarnya lucu, santai, dan worth it banget untuk ditonton. Anime ini ku rekomendasikan untuk kalian yang sedang mencari anime komedi yang bisa bikin stres kalian hilang. Tapi gak gua rekomendasikan untuk kalian yang sedang mencari anime yang memiliki progres cerita yang bersambung dan berkembang. Dan jujur aja, sebelum menonton anime ini, gua sendiri sempat ragu untuk menontonnya. Karena yang kupikirkan adalah apa yang bisa membuat anime ini menjadi anime yang lucu hanya dengan melihat perjalanan karakter utamanya ke sekolah tiap hari. Walaupun di awal udah gua bilang bahwa gua menemukan anime ini di YouTube saat nonton video-video anime funny moment. Namun gua tetap ragu untuk menontonnya karena yang di YouTube itu kan cuman 1 atau 2 adegan lucu dari anime ini. Tapi setelah gua nonton anime ini sampai habis, gua gak merasakan penyesalan saat menontonnya. Karena gua benar-benar mendapatkan asupan lelucon yang aneh, gila, dan nyeleneh yang membuat gua ngakak. Karena unsur komedi yang benar-benar gua dapat, maka rating yang kuberi untuk anime ini adalah sebesar 8 dari 10. Sekian untuk video review kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video review ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!